Mau tahu siapa penghuni sorga yang saat ini masih hidup di dunia? Mau tahu nggak? Bapak-bapak ingin tahu siapa penghuni sorga yang saat ini masih hidup di dunia? Pengen kenal nggak? Pengen kenal? Coba bapak tengok sebelah kanannya. Ibu tengok sebelah kanannya, Bu. Siapa, Bu? Ini tetangga saya, Pak Ustadz. Tetangga saya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, jikalau kalian melewati Riyadul Jannah, dalam hadis sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jikalau kalian lewat Riyadul Jannah, fahsyuru, bergegaslah kalian berkumpul di Riyadul Jannah itu, di taman sorga. Kata baginda Nabi, kalau kalian lewat taman sorga, berkumpullah bersama di taman sorga itu. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang berkumpul di majlis-majlis ilmu. Majalisul ilmi, majalisus salawat, majalisul dzikri. Mereka semuanya adalah ahli-ahli sorga. Mereka yang sedang berkumpul di taman sorga. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya jadi penghuni sorga ya Pak. Insya Allah kita semua bertetangga ini di sorga Pak ya. Nah Pak Haji Puryawanto, Ketua DKM, nanti kita bertetangga di sorga Pak Haji. Nanti saling ngunjungi ya. Insya Allah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari majlis subuh ini. Ini terdiri dari kesempatan pada hari ini, insya Allah kegiatan kita adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan wasilahnya adalah lewat kami. Kami adalah dari Forum Ulama dan Habaib Tangerang Raya. Forum Ulama dan Habaib ini adalah tentunya terdiri dari para ulama, dari para kiai-kiai dan para asatiz dan habaib. Forum Ulama dan Habaib ini yang mendirikan dahulu adalah Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, yang insya Allah beliau yang akan hadir sendiri ke kita ini kesempatannya pada di Masjid At-Taqwa ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau umur sudah 86 tahun. Tapi semangat dan istiqomahnya, membuat kita nih yang muda-muda rada malu Pak ngelihat beliau. Tegas, istiqomah, nggak pernah ke kanan, nggak ke kiri. Katakan yang benar-benar, yang salah. Insya Allah dari kemarin kita selalu berkomunikasi dengan keluarganya, kerabatnya. Insya Allah saat ini ada tim kita yang saat ini berangkat ke rumah beliau untuk menjemput beliau. Doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saat ini dan insya Allah akan berakhir pada pukul 6.45 menit. Nanti saya akan berbagi dengan para kiai-kiai yang hadir nanti. Artinya tidak full saya sampaikan materi sampai pukul 6.45 menit. Nanti saya berbagi dengan para kiai yang hadir nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang agung. Nikmat yang mulia yang tiada terkira bagi kita semua umatnya. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan syariat-syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tongkat syafaat itu diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di akhirat nanti, Pak. Di akhirat nanti nikmat yang paling besar bagi kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Di akhirat nanti adalah nikmat bagaimana kita berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling agung. Di antara nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua kita berkumpul dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah menganjurkan, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cintailah Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada keluarga kita. Cintailah Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada harta benda yang kita miliki. Cintailah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya di dalam hidup kita ini. Karena nanti pada akhirnya yang abadi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih Muhammad ibn Abdullah sebagai kekasihnya. Allah memilih Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sebagai nabi dan rasul, sebagai khatamun nabiyyin. Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang Allah ciptakan sama dengan kita, Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad itu manusia. Seperti halnya juga kita manusia. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad minum, kita juga minum. Nabi Muhammad berkeluarga, kita juga berkeluarga. Tapi kenapa Allah sebutkan bal huwa yaqutatun? Disifatkan di sana bahwasanya Rasulullah tidak seperti manusia biasa. Rasul manusia, tapi bukan sembarang manusia. Bal huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad adalah batu mulia di antara bebatuan yang ada di dunia ini. Ya Allah. Seandainya kekasih Allah, Nabi yang terakhir, yang kita jadikan sebagai suri tauladan, bukan jenis dari manusia, Pak. Bagaimana caranya kita mengikutinya, menyuri tauladaninya? Seandainya suri tauladan itu diberikan kepada jenis malaikat, malaikat nggak pernah makan. Apa kita bisa ngikutin gaya hidupnya malaikat, Pak? Ibu malaikat nggak pernah minum, nggak minum. Apa kita bisa ngikutin gaya hidupnya malaikat nggak minum? Nggak mungkin. Makanya Allah utus suri tauladan itu didatangkan dari umat manusia sama dengan kita, karena kita bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekkah ke Madinah, di Quba, bagaimana riang gembiranya para sahabat bertemu pertama kali melihat Rasulullah. Lihat apa yang disifati oleh sahabat-sahabat Rasul, sehingga disebutkan di dalam bait-bait syairnya. Tala'al
badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da tala'al badru alaina. Gembiranya itu Ansar dan Khazraj dan Aus, sahabat-sahabat Ansar yang baru ingin pertama kali melihat wajahnya Nabi, Pak. Tala'al badru alaina, ya Allah, bulan purnama datang ke kami, ya Allah. Sifat yang disebutkan oleh sahabat, bulan purnama datang kepada kami. Tidak berlebih disebutkan di sana, Pak. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat dan sahabiyah yang menceritakan tentang sempurnanya fisik Rasul, Pak. Ya Allah, rasanya nih semakin kita tahu bagaimana sempurnanya fisik Rasul, rasa cinta ini semakin mendalam kepada Rasulullah. Ibu semakin tahu sifat-sifatnya Rasulullah, semakin cinta ini tidak terbendung ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah, karena beliau adalah istri baginda Nabi, maka paling banyak menceritakan tentang bagaimana kesempurnaan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, ketika beliau ditanya bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan." Orang nanya kepada Sayyidina Aisyah, terutama para tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, mereka bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Sayyidina Aisyah, tolong ceritain kepada kami seperti apa fisiknya baginda Nabi." Kata Sayyidina Aisyah, "Kana ahsanun nasi wajhan." Kalau kita melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setampan-tampannya wajah yang dimiliki oleh manusia. Allah. Seandainya wanita-wanita pembesar Mesir ketika dipanggil oleh Zulaikha untuk berkumpul karena penasaran ingin melihat ketampanannya Nabi Yusuf, Zulaikha memanggil itu pembesar-pembesar Mesir karena mereka menggunjingkan Zulaikha begitu terpana dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Demikian akhirnya Zulaikha memanggil Nabi Yusuf. Kemudian itu pembesar-pembesar wanita-wanitanya dikasih pisau, dikasih buah-buahan. Nabi Yusuf disuruh lewat di depannya. Sambil motongin buah, Nabi Yusuf lewat di depan mereka. Tidak terasa bukan buahnya yang dipotong, tapi apa? Tangannya yang dipotong. Terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sayyidina Aisyah katakan, "Kana ahsanun nasi wajhan." Sempurna-sempurnanya ketampanan wajahnya itu dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tampan lagi daripada yang ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kana anwaruhum launan. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kulit yang bersih. Bersih. Enggak ada daki lah kalau bahasa kita. Insyaallah bersih kalau kita mau, masyaallah. Bersih. Sampai disebutkan oleh Sayyidina Aisyah, kalau kita melihatnya dari jauh bersihnya kulit Rasulullah, anwaruhum launan, kelihatan Rasulullah itu seperti mengeluarkan cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pantas para penyair-penyair itu mereka berlomba-lomba membuat bait-bait syair yang indah, Pak.
terutama di acara-acara maulid. Al-Fakir, kebetulan saya ngaji di Timur Tengah 9 tahun, Pak. 9 tahun. Saya di Damaskus, dulu di Lebanon, di Jordan. Ngaji ya. Kemudian ya ke Mesir, ke Yaman. Ini kalau musim maulid, daerah-daerah itu yang saya kunjungi, ini rata-rata sama kayak kita di sini Pak, di Masjid At-Taqwa begini. Sama dengan kita, bangga, bahagia. Dalam apa? Memperingati lahirnya sosok mulia yang agung. Mengingatkan, saling mengingatkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua diingatkan. Makanya di sela-sela peringatan Maulid kita buatkan anasyid. Kita temukan di mana-mana. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil. وجميل سيدنا النبي وجميل يا الله قمرون rembulan datang. Kenapa disebut rembulan? Karena Sayyidina Aisyah menyebutkan Rasul itu kalau kita lihat kal badri kal qamari fil badri, Rasulullah itu seperti bulan purnama. Ketika kita melihatnya, bagaimana kita tidak terpana menyinari gelapnya malam. Seperti matahari memberikan energi kepada orang yang hidup di atas muka bumi ini. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti matahari, seperti rembulan. Kita lanjutkan kepada Sayyidina Aisyah. Wa anwaruhum launan lam yusifhu wasifun qat illa shibha wajhi bil qamar lailatul badr. Tidak ada di antara sahabat yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali mereka mensifatinya persis seperti rembulan, bulan purnama yang datang di tengah malam yang gelap gulita. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'arquhu fi wajhi mithlul lu'lu', kata Sayyidina Aisyah. Ini saya masih menyebutkan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, sepanjang hidup saya mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau berkeringat, kata Sayyidina Aisyah, ibu lihat. Rasulullah kalau berkeringat, saya lihat keringatnya itu mithlul lu'lu'. Lu'lu' Masya Allah. Seperti batu berlian keluar dari kulitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabun nas wa atyabu minal mis al-adhqar, kata Sayyidina Aisyah, selama saya hidup dengan Rasulullah, Rasul itu selalu wangi. Hidup dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah katakan Rasul itu bau badannya wanginya luar biasa seperti minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, minimal kita bisa nyontoh ya Pak ya. Di rumah insya Allah wangi terus ya Pak ya. Kalau suaminya wangi di rumah terus insya Allah ibu juga makin senang ya Bu ya. Wangi. Dalam keadaan wangi, kemana-mana wangi insya Allah. Ini yang dikisahkan oleh Sayyidina Aisyah. Ada lagi satu riwayat yang menyebutkan jelas menyebutkan. Riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Mungkin Bapak dan Ibu kalau yang sering ikut baca-baca referensi tentang sejarah sirah nabawiyah,
akan ditemukan siapa itu Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Ummu Ma'bad ini bernama Atikah binti Khalid Al-Khuzaiyah. Seorang wanita dengan suaminya Abu Ma'bad hidup di gurun Sahara, di pinggiran kota Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu beliau mampir di kemahnya Ummu Ma'bad di gurun Sahara. Hobinya Ummu Ma'bad ini, Pak, hobinya di depan kemahnya itu dijadikan ruang tamu. Siapa saja sabilillah, orang-orang musafir yang lewat yang mau berangkat ke Madinah, mampir ke kemahnya Ummu Ma'bad dan disuguhi apa yang beliau punya. Beliau punyanya apa? Disuguhi itu Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Orang Badui tinggal di gurun Sahara, kemudian di gurun yang gersang, sehari-hari kegiatannya hanya, kalau Abu Ma'badnya mereka menggembala kambing, punya kambing, kemudian disitulah Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad melaksanakan aktivitasnya. Abu Ma'bad sudah lama mendengar ada dari Bani Quraisy yang namanya Muhammad ibn Abdullah yang selalu jadi gunjingan di Mekah dan di Madinah. Ketika hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Abu Ma'bad berangkat menggembala kambingnya. Dia bawa semua kambingnya, kemudian ditinggalkan ada satu kambing yang kurus kering yang nggak bisa dibawa karena memang jalan aja udah susah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di kemahnya Ummu Ma'bad dan akhirnya mampir di situ. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditemani lagi oleh Maula Abu Bakar Siddiq, yaitu pembantunya Abu Bakar Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah. Kemudian bertiga, Rasul, Sayyidina Abu Bakar dengan Amir bin Fuhairah membawa tour guide, penunjuk jalan, namanya Abdullah Uraiqid Al-Laythi, penunjuk jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berempat mampir mereka di kemahnya Ummu Ma'bad. Begitu sampai di kemahnya Ummu Ma'bad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Ma'bad, karena Abu Ma'bad sedang membawa kambingnya, hanya Ummu Ma'bad. Kemudian Rasul nanya ke Ummu Ma'bad, ya Ummu Ma'bad, apakah ada daging atau susu yang bisa kami beli untuk kami makan? Kata Ummu Ma'bad, ya Allah, karena kebetulan hari ini kami nggak punya apa-apa, wahai sabilillah. Beliau nggak tahu Ummu Ma'bad kalau yang mampir adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, kami lagi nggak punya apa-apa. Kemudian Rasul bertanya, ini apa di samping kemah ini? Ini ada kambing. Kata Ummu Ma'bad, seandainya kambing itu bisa diambil susunya. Tapi kambing ini adalah kambing yang kering, kurus, kering, kecil. Kemudian dia tidak bisa ikut dengan rombongan kambing yang lain, maka ditinggalkan di sini. Seandainya bisa diambil susunya, silahkan, silahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin ke Ummu Ma'bad, baik izinkan saya untuk mengambil susunya. Kemudian Rasul menghampiri kambing itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Kambing itu meregangkan kedua kaki belakangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta cawan besar dari Ummu Ma'bad. Kemudian Rasul menadahkan susu yang keluar dari kambing itu sampai cawan itu penuh. Cawan yang besar itu penuh berisi air susu yang keluar dari kambing yang kurus yang ditinggalkan oleh teman-teman. Shallu ala Muhammad. Kemudian susu itu yang pertama kali diberikan suruh minum adalah Ummu Ma'bad. Setelah Ummu Ma'bad bergantian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah Uraiqid Al-Laythi, suruh minum semuanya oleh Rasulullah. Terakhir beliau yang meminum. Setelah itu susu berkurang, beliau mengambil lagi susunya dari kambing tadi, kemudian penuh. Setelah itu ditinggalkan, kemudian beliau izin kepada Ummu Ma'bad untuk melanjutkan ke Madinah. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tidak lama Abu Ma'bad datang. Abu Ma'bad datang.
Begitu sampai di kemah, Abu Ma'bad ngelihat ada susu. Abu Ma'bad dia katakan, ya Ummu Ma'bad, dari mana susu ini? Saya tahu saya meninggalkan kambing yang kering kurus nggak mungkin keluar susu. Kok bisa susu segini banyaknya ada? Dari mana? Ummu Ma'bad, beliau mengatakan kepada Abu Ma'bad, ja'ana rajulun mubarak. Kata Ummu Ma'bad, wahai Abu Ma'bad, kemah kita, rumah kita ini kedatangan seorang laki-laki yang penuh berkah. Ja'ana rajulun mubarak. Abu Ma'bad makin penasaran. Tolong ceritakan kepadaku, wahai Ummu Ma'bad, siapa laki-laki yang berkah itu? Ummu Ma'bad cerita. Laki-laki itu perawakannya sangat tampan sekali. Laki-laki itu wajahnya memancarkan sinar, memancarkan cahaya. Laki-laki yang tadi itu wajah badannya tegap, sempurna, tegap. Beliau tidak tinggi sehingga orang-orang yang pendek tidak mesti harus, sehingga orang-orang yang tinggi tidak perlu menunduk untuk melihatnya. Wajah, kemudian jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna. Matanya jernih, hitamnya jernih, putihnya jernih, alisnya tebal. Ini cerita Ummu Ma'bad. Alisnya tebal. Ketika beliau diam, kelihatan beliau adalah sosok yang sangat berwibawa. Ketika beliau berbicara, yang lain yang mengikuti beliau sahabatnya diam 1000 bahasa dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Sallu ala Muhammad. Jikalau dia berjalan, kelihatan cahaya dari diri si rajul mubarak tadi. Ibaratkan kalau ada 2 dahan ranting pohon yang berjejer, beliau adalah pohon yang ketiga yang paling indah di antara pohon-pohon yang mengelilinginya. Abu Ma'bad setelah mendengarkan cerita itu, ya Ummu Ma'bad, ini adalah orang yang dicerita-ceritakan oleh orang Quraisy. Ini adalah orang yang sedang dicari orang Quraisy. Dan ini adalah orang yang sedang ditunggu oleh orang-orang Ansor di Kuba. Jikalau saya menemuinya, saya akan pasrah. Saya akan mengikuti beliau. Ar-Rajulul Mubarak, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan akhlak Rasulullah, kesempurnaan fisik Rasulullah, itulah yang menjadikan beliau adalah nabi terakhir yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan beliau sebagai Habibullah, beliau sebagai kekasih Allah. Beliau adalah Khalilullah, beliau adalah pilihan Allah. Insya Allah dengan kita ikut kumpul di tempat ini, istiqamah dengan sholat subuhnya, insya Allah kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa nanti kan waktu terbatas juga. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Afham Jamil MA. Biar bergantian ya Pak ya, bergantian karena waktu berjalan.